ولو قال لكم نصرة الإسلام Meskipun dia mengatakan kepada kalian menolong Islam, membela Islam. أيا كان هذا الإنسان. Siapapun manusia ini. الدولة Yang memanas-manasi terhadap yayasan-yayasan negeri negara, الوطنية institusi-institusi pemerintahan, فهو مجرم itu adalah pelaku kriminal. ولو لبس عمامة Meskipun orang tadi pakai imamah, ولو قال لكم دين meskipun mengatasnamakan itu agama, ولو قال لكم نصرة الإسلام meskipun dia mengatakan kepada kalian menolong Islam, membela Islam, إما هو مغفل يضحك عليه أو كذاب. itu mungkin dia orang bodoh yang diketawain atau dia itu penipu. أيا كان هذا الإنسان. Siapapun manusia ini. لأن التحريض على مؤسسات الدولة معناه هدم الدولة. Karena ketika ada orang yang memanas-manasi tentang mengusik institusi pemerintah, institusi negara, maka maknanya dia akan menghancurkan negara yang berdaulat itu. وهدم الدولة معناه إضاعة الكليات الخمس. Dan maksudnya menghancurkan negara berarti dia akan menghancurkan pondasi utama 5 yang ada di dalam agama. الدين Yang pertama agama, والنفس menjaga jiwa, يعني الحياة, kehidupan maksudnya, والعقل dan kemudian akal, والعرض dan harga diri, والمال. dan harta. وانظروا إلى الدول التي سقطت ماذا حصل في الخمسة هذه. Dan lihat, coba perhatikan negara-negara yang sudah jatuh. Coba perhatikan dari 5 pondasi yang penting di dalam agama ini. لأن من مهام الدولة كما ذكر إمام الحرمين الجويني في غياث الأمم، وكما ذكر الإمام الماوردي في الأحكام السلطانية وغيرهما، أن من مهام الدولة حفظ الكليات الخمس. Bagaimana disebutkan oleh Imam Juwaini dan disebutkan juga Imam Mawardi di kitab mereka, bahwasannya peran negara yang berdaulat adalah menjaga 5 landasan utama di dalam. Kami habaib, benar Habib Syahir Habib, betul, benar. Tapi ingat, kita habaib warga negara Indonesia, keturunan Yaman, Hadramaut, jangan bikin galau di NKRI. Mau marah Habib yang lain terserah. Memang kenyataan, kita nah habaib warga negara Indonesia numpang di Indonesia. Kenyataan. Keturunan Nabi kalau pemahamannya tidak sama dengan Nabi, jangan belajar dari dia. Yang paling penting itu pemahamannya memiliki mata rantai. Kalau nasabnya saja sampai ke Nabi, tapi pemahamannya tidak sampai ke Nabi, jangan belajar kepada dia. Tapi kalau ada keturunan Nabi, nasabnya sampai, pemahamannya juga sampai ke Nabi Muhammad SAW, utamakan dia. Keturunan Nabi, nasabnya sampai ke Nabi, tapi gaya hidupnya beda dengan gaya hidupnya Nabi, jangan didekati. Dia kan manusia biasa juga, bisa berbuat salah, jangan kemudian didewakan. Keturunan Nabi, ini keturunan Nabi. Keturunan Nabi bukan Nabi. Keturunan Nabi Muhammad bukan Nabi Muhammad SAW. Keturunan Nabi Muhammad, kalau jalan di jalannya Nabi Muhammad SAW, baru kita jadikan panutan. Baru kita jadikan panutan. Kalau keturunannya Nabi Muhammad SAW tidak jalan di jalannya Nabi Muhammad SAW, ya tidak ada bedanya. Keturunan anaknya Nabi Nuh tidak sejalan dengan Nabi Nuh, kita ikuti dia, tenggelam kita, naik gunung bareng dia, tenggelam kita bersama orang-orang yang tenggelam. Itu anaknya Nabi, bukan keturunannya lagi ya. Jika keluarga Nabi Muhammad SAW bikin dosa, bikin salah, kita kasih tahu. Anda kasih tahu minta orang. Dalam hal kesalahan dan dosa, mereka sama seperti orang Islam lainnya, nggak beda. Mereka bikin salah, harus mereka nanggung dosa. Dan mereka akan dituntut oleh Allah. Itu antara mereka dengan Allah. Antara kita dengan dia, kita wajib nasihatin dia sebagaimana kita wajib nasihatin umat Islam yang lain yang bikin dosa. Nggak beda dalam hal ini. Bahkan tatkala hukum pidana Islam dijalankan dalam suatu negeri, ya,
ada keluarga Nabi Muhammad melakukan suatu perkara pidana dan terbukti bersalah, maka hukum pidana itu wajib dilaksanakan sekalipun terhadap keluarga Nabi Muhammad SAW. Kita kalau cinta sama Rasulullah, kita nggak bakal biarkan cucunya Rasulullah, anak keturunan Nabi Muhammad, bikin maksiat terus kita diam, takut kualat. Nanti khianat, bukan takut kualat, dan kualatnya jauh lebih besar lagi di hadapan Allah. Jelas? Tunjukkan kalau kami bangsa Indonesia yang kuat. Setuju? Nah gitu. Corona tetap corona. Kita menjaga kesehatan sesuai peraturan, tapi bukan untuk melenturkan persatuan kita, kesatuan kita, kebinekaan kita. Kita tetap selaku bangsa Indonesia adalah tidak bisa dihancurkan oleh apapun. Setuju? Nah gitu harusnya. Tegas dah. Tegas, mau kena corona aja melentur. Apa belum apa-apa Pancasila. Ayo, ujungnya bukan Pancasila. Aduh, inilah bisa-bisanya kita digoyang terus. Maka sekali lagi, kita umat Islam Indonesia, khususnya umat Indonesia, artinya bangsa Indonesia, wajib menjaga negara kesatuan persatuan hidup. Itu harus tegas ini begitu. Jangan sampai kita mau dibentur-benturkan, memberi bertepuk orang lain. Nah itulah karena kita berani ngomong itu, kita belajar menanamkan hati kita hanya melihat kepada Gusti, kebesaran Gusti. Luar biasa kalau bisa begitu. Kira-kiranya kalau Indonesia pecah belah, terima enggak kira-kiranya? Jaga persatuan, keukhuwahan, kesatuan ini. Tunjukkan. Jangan takut menunjukkan. Saya bangga menjadi bangsa Indonesia. Harus tunjukkan. Dan saya bangga mempunyai tanah air Indonesia. Bagi kami, berani, harus berani. Berani dah? Harus berani. Bagi kami, NKRI adalah harga mati. Berani nyatakan itu? Benar. Tunjukkan. Kami orang NKRI, bangsa Indonesia. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia. Kami bangga menjadi anak Indonesia. Kami orang NKRI harga mati. Harap ngomong apa weh? Tarik diri kita. Jangan ikut-ikutan mencaci maki antara satu dengan yang lainnya. Memang nanti kalau waktunya jihad, kita akan dipanggil oleh Imam Mahdi. Kita akan dipanggil oleh Imam Mahdi. Jangan khawatir. Jangan kita bergerak sendiri-sendiri. Nanti ada komando dari atas. Kita jihad di jalan Allah. Tapi bukan saat ini. Kita masih nunggu. Keinginan Nabi Muhammad, seluruh umat Islam, Bani Adam, semua ras, semua suku, semua wilayah meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan kita jihad untuk membunuh orang Islam, ini sesuatu yang paling salah. Salah besar. Jihad membunuh orang yang beriman kepada Allah. Maka ini fenomena yang dihembuskan di negara kita. Bagaimana caranya organisasi Islam satu dengan yang lain, mereka saling bertikai, mereka saling menghina, mereka saling mencaci, mereka saling menghancurkan harga diri antara satu dengan yang lain. Ini memang propaganda Zionis. Ini propaganda Yahudi yang memang ingin merusak kerukunan antar umat baginda Nabi Muhammad SAW. Terus di negara kita dihembuskan terus. Bagaimana caranya ormas satu dengan yang lainnya, mereka saling mencaci, mereka saling membantai, mereka saling bermusuhan. Tetap yang rugi ini adalah umat Nabi Muhammad. Tetap yang rugi adalah umat Nabi Muhammad. Korbannya tetap umat Nabi Muhammad. Tidak ada korban
di luar umat. Ini strategi musuh, konfrontasi dengan proxy war, perang proxy, perang urat saraf, mereka saling bertikai. Maka hati-hatilah diri kita.